RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV dimanapun Anda berada seantero Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Ketemu lagi barengan kami Renorin tentunya menemani Anda di RCL Spesial Nge-Podcast. Nah, kali ini ada yang istimewa di podcast kita kali ini. Kenapa? Karena kita mengunjungi salah satu mako yang ada di Kabupaten Sukabumi, ada mako di 0622 Sukabumi, dan sebelah Naren juga sudah ada Bapak Komandan Kodim 0622 Sukabumi. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, ada Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Andi Ardana Valeriandra Putra. Ya. Oke, bisa dipanggil dengan sapaan hangatnya siapa nih, Pak? Andi aja. Andi aja. Oke. Bukan Om Andi ya, bukan. Awas jangan Om Andi nih. Jangan. Oke, di sela kesibukannya Pak, mohon izin kita untuk memberikan informasi ya, terutama dengan podcast kita kali ini berhubungan dengan salah satu hal yang dinanti-nanti oleh anak-anak muda nih pastinya ya. Ada informasi terkait dengan penerimaan Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Darat gelombang 2 dan Tantama Prajurit Karir TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun 2025. Oke. Nah, kita akan bahas secara tuntas ya, karena ini juga dinanti-nanti nih. Betul. Pak, oleh seluruh masyarakat, terutama orang-orang Sukabumi juga gitu ya, buat adik-adik kita di sana. Yeah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin mewakili dari rekan-rekan di luar sana atau juga mungkin yang ingin mendaftar ya, terkait dengan bagaimana sih caranya biar bisa masuk TNI atau jadi Bintara atau Tantama. Nah, sebenarnya apa saja sih persyaratan yang dibutuhkan ya ketika kita ingin masuk ke Satuan Bintara ataupun Tantama Prajurit Karir di TNI Angkatan Darat di tahun ini, tahun 2025 ini, Pak? Betul. Nah, gini Mbak ya, perkenalkan saya Dandim Kabupaten Sukabumi, Letnan Andi Ardana. Terima kasih banyak, hari ini kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol, memberikan informasi kepada anak-anak muda, anak-anak potensial, adik-adik kita potensial wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk kesempatan pada hari ini, Angkatan Darat ini membuka peluang kepada anak-anak atau pemuda potensial yang memenuhi syarat untuk bisa bergabung menjadi prajurit. Pada kesempatan kali ini ada pembukaan khusus prajurit Bintara tahap kedua, gelombang kedua, dan Tamtama untuk yang gelombang ketiga. Saya menginformasikan sebelumnya di gelombang 1 Bintara kita cukup banyak Mbak yang antusias maupun yang menjadi prajurit. Untuk Tamtama sendiri juga sama. Wilayah Kabupaten Sukabumi alhamdulillah kurang lebih 100 orang sudah menjadi prajurit pada tahun ini. Oh, udah jadi berarti ya. Gelombang pertama, gelombang kedua maupun yang Bintaranya. Kalau kita totalkan hampir 100-an orang. Nah, ini sekarang kesempatan emas lagi pada adik-adik ataupun para pemuda kita yang ada di sini untuk bisa mendaftar. Kebetulan Angkatan Darat melalui Kementerian Pertahanan ini membuka peluang kepada prajurit kita, pada anak-anak muda kita menjadi prajurit. Kebetulan Bapak Presiden memberikan peluang ini untuk berdirinya batalan teritorial pembangunan. Nah, ini membutuhkan prajurit yang cukup banyak. Alokasinya juga luar biasa, hampir 20.000 seluruh Indonesia. Nah, ini 20.000 Indonesia, ini kesempatan emas. Untuk persyaratan sendiri tentunya ya warga Indonesia. Pastinya ya. Warga Indonesia, habis itu ya kita beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, punya agama. Ya, punya agama. Umur, nah ini umur cukup pada kesempatan ini umur cukup ini diberikan penambahan usianya. Yang semula itu 17 paling rendah 17 tahun 10 bulan pada waktu pembukaan. Namun yang semula pada pembukaan juga maksimal 22 tahun, Mbak. Yang sekarang ini diberikan kesempatan sampai dengan umur 24 tahun. Jadi bisa kesempatan juga ya. Betul. Bagi adik-adik yang memang usianya sampai 24 tahun itu ya. Betul. Jadi selama ini mungkin kadang-kadang adik-adik kita ini sudah 4 kali, 5 kali mendaftar, umur usia udah 22 tahun, nah sekarang sampai 24. Pokoknya sampai mentok aja ya. Sampai 24 tahun pastinya ya. Sampai 24 tahun, 0 bulan itu pada waktu pembukaan pendidikannya nanti. Jadi ada dikasih penambahan juga ya, usia sampai dengan 2 tahun lumayan. Nah, ini pengalaman saya kemarin, ada anak-anak sini juga yang sudah pernah kita diskusi dengan anak-anak potensial, kan kita ada pembinaan, pembinaan jasmani, pembinaan latihan di tempat kami juga. Kadang-kadang diskusi, Pak, saya udah 4 kali, 5 kali, Pak,
usia saya sekarang udah 21 tahun sekian, tahun depan saya udah nggak bisa daftar lagi Pak karena lebih dulu. Nah, ini sekarang sudah bisa dibuka kembali ataupun bisa mendaftar karena usianya maksimal bisa 24 tahun. Nah itu tentunya juga sama, tidak pernah berproses hukum. Jadi nggak punya catatan kriminal lah, kriminal. Nah ini bersama Mas juga bagi mereka yang punya prestasi. Punya prestasi tentunya ini sangat membantu apa namanya ini, memperingan ataupun mempunyai tambahan modal lah dalam arti kalau seleksi kita, oh saya prestasi nih, saya punya prestasi mungkin pencak silat ataupun lari ataupun apapun di bidang tingkat nasional maupun tingkat kabupaten, ini bisa dijadikan satu tambahan bahwa anak ini berprestasi, ini akan mempermudah ataupun memberikan peluang yang lebih banyak kepada si calon sendiri kalau mereka punya prestasi. Berarti memang ini jadi salah satu juga peluang ya bagi atlet-atlet mungkin ini atlet-atlet yang memang bercita-cita ingin menjadi prajurit atau TNI ya. Jadi setiap ada prestasinya, baik itu tingkatnya berarti dari tingkat kabupaten juga kejuaraan bisa ya dilampirkan ya. Dilampirkan bisa. Nah itu, terus ya SMA atau SMK sederajat lah. Nah kalau untuk tinggi badan sendiri ini untuk Bintara dan Tamtama ada perbedaannya sih Pak? Nah untuk tinggi badan yang semula juga sama nih, ada fleksibilitas lagi nih. Yang semula 160 cm, sekarang turun jadi 158. Turun ya? 158. Nah, untuk yang Tamtama, untuk yang Bintara memang ada sedikit fit, karena Bintara biar dia seorang danru kan, kemarin regu kan tentunya punya postur yang lebih baik, dia minimal 163. Ini ada yang menarik nih, ini kan ada Bintara dan Tamtama, mungkin juga masyarakat ataupun juga yang mau daftar ingin lebih tahu lebih detail ya. Secara garis besarnya aja perbedaan ada Bintara dan Tamtama itu seperti apa? Kan ada yang mau daftar dari Bintara, ada yang mau daftar dari Tamtama juga. Betul, jadi perbedaannya memang di segi kelulusan nanti pangkatnya Mbak. Kalau Tamtama kan prajurit ya, nanti mereka langsung di apa namanya sebagai prajurit lah. Tapi kalau Bintara ini dia sudah keluar tuh sebagai komandan regu. Danru ya jadinya. Danru. Kalau di infanteri mungkin danru, kalau kami yang di kavaleri mungkin danran. Nah itu kalau mungkin di armet ada komandan pucuk dan yang lainnya. Tapi intinya kalau sudah Bintara dia mempunyai anggota. Punya anggota ya. Punya anggota. Anggotanya ya Tamtama tadi. Jadi itu. Jadi Bintara apa namanya? Perbedaan di situ perbedaannya. Kalau jenis pendidikannya ataupun waktu pendidikannya hampir sama. Hampir sama ya. Waktunya hampir sama antara Tamtama maupun Bintara. Jadi ini pilihan ada di rekan-rekan semuanya ketika memang ingin daftar sebagai Bintara ataupun Tamtama. Nah, kalau untuk lokasi pendaftarannya sendiri kan ini kan Kodim 0602 Kabupaten Sukabumi di Sukabumi. Nah, kalau untuk pendaftarannya apakah memang di sini ataupun juga di lokasi-lokasi yang ditentukan? Betul. Kalau pendaftarannya sebenarnya harusnya online dulu. Online ya. Dulu ya. Online bisa di tempat masing-masing, buka websitenya. Website pendaftaran itu ada, habis itu nanti ada validasi. Nah, validasinya ini harus ke Ajen Kodam. Ada juga ke Ajen Korem. Ajen Korem itu bisa nanti validasinya semuanya nanti di situ, baru nanti mereka offline-nya semuanya ke Ajen Kodam. Itu ada di Jalan Boska nomor 4 Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Ada di situ mereka nanti. Jadi nanti sudah online, udah validasi juga ya, ada di websitenya. Nanti diarahkan untuk offline atau berkas-berkasnya ya, salinan berkasnya nanti dibawa ke Pak Ajen Dam 3 Siliwangi ya, di Jalan Boska nomor 4 di Pasteur Bandung ya. Kalaupun juga memang yang dengar kadang kan, di mana lagi nih? Kadang-kadang lihat, di mana ya pengen tahu, boleh juga datang ke sini untuk bertanya-tanya kan? Boleh. Bertanya boleh ya. Kadang-kadang gini Mbak. Kadang mereka karena tidak tahu, mohon maaf kalau tidak tahu dan mereka mungkin keterbatasan biaya. Kami di sini menyiapkan kendaraan. Luar biasa. Sehingga nanti kita rame-rame ke sana, bisa sama-sama kita wadai. Contoh kayak kemarin gelombang 1, gelombang kedua itu mereka kita kumpulkan di sini bareng-bareng ya. Kita bawa ke sana. Nah, itu lebih praktis. Kan wilayah Kabupaten Sukabumi ini kan cukup luas. Betul sekali, luas sekali. Dari Ciumas, dari Tegal Bulet, dari wilayah selatan sana, kadang mereka bingung, Pak, saya harus ke Bandung. Saya belum pernah lihat Bandung. Pak, saya mohon maaf keterbatasan biaya. Nah, mereka diantar ke Babinsa, diantar oleh Koramilnya menuju ke Kodim sini, nanti kita kumpulkan lengkap orangnya, berapa orang lengkap, langsung kita berangkatkan menggunakan kendaraan Kodim. Luar biasa kan. Ini dimudahkan ya oleh Pak Komandan juga. Jadi untuk adik-adik rekan-rekan di luar sana yang memang sekarang ini pengen bercita-cita masuk
menjadi satu kesatuan di TNI Angkatan Darat, baik itu Bintara ataupun Tamtama. Ini dipermudah nih prosesnya, dipermudah, persyaratan dipermudah, bahkan untuk pendaftaran mengirimkan berkas saja pun ke Bandung ini dipermudah oleh Kodim 0602 biar berangkat bareng-bareng ya. Betul. Yang penting kita udah daftar online dulu karena yang pertamanya online ya Pak ya. Iya, online dulu dia. Setelah itu nanti baru nanti validasinya offline tadi membawa berkasnya. Nah, itu berkasnya. Nah, kadang-kadang juga dipermudah juga Mbak. Kadang-kadang anak-anak ini kadang-kadang kan kurang KTP-nya kurang ataupun kakak orang tuanya atau kakak keluarganya kadang-kadang nggak ke bawah. Betul, ada yang ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan itu dipermudah. Nanti yang penting daftar sana dulu, nanti kita susulkan. Luar biasa. Kita susulkan lah gitu. Kita bantu secara maksimal sehingga berkas-berkas administrasinya jangan sampai mereka kekurangan. Itu yang penting kita tahu alamatnya, nelpon orang tuanya, tolong Pak. Nah itu ada gitu. Pernah kemarin itu kejadian. Diantar sama orang tuanya ke sini, lupa berkasnya taruh di joknya motor. Jadi nyalip ya. Karena senangnya langsung naik kendaraan, bablas ke sana, ternyata lupa. Ketinggalan. Langsung kita antarkan. Luar biasa, keren banget nih. Terima kasih sekali Mungkin ini mewakili rekan-rekan di luar sana ya. Jadi jangan takut ya. Yang pertama jangan takut akan biaya apapun ya. Itu yang pertama yang pasti. Yang kedua memang kalau memang pengen bercita-cita menjadi seorang anggota TNI yang juga memiliki prestasi juga jangan lupa tadi dilengkapi juga salinan sertifikat prestasinya ya untuk salinan. Betul. Dan yang suka ketinggalan ini jangan lupa dicatat list kebutuhannya apa. Itu karena saking semangatnya langsung berangkat karena dia teman-temannya berangkat lupa ternyata tadi ditaruh di jok motor. Nah itu. Nah, itu yang paling utama lagi kami tidak pernah memungut biaya. Nah itu yang pertama, tidak dipungut biaya apapun ya, ini ya gratis. Dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti lulus jadi prajurit. Kalaupun ada yang di luar itu oknum ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada pemungutan biaya apapun, bahkan dibantu oleh Kodim 0622 untuk pemberangkatannya yang mungkin memang tidak memiliki untuk transportasinya ataupun juga keuangannya kurang, dibantu semuanya di sini. Nah, karena kita tahu sendiri memang Kabupaten Sukabumi ini kan cukup jauh dengan jarak di Bandung. Apalagi saudara-saudara kita yang wilayah ini kan kadang-kadang mohon maaf keterbatasan transportasi, keterbatasan pengetahuan, daripada hilang ataupun bingung naik kendaraan apa. Nah, kami siap untuk membantu mengantarkan dan kami tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Itu yang bahkan kemarin ada yang kita kasih sangu malahan. Dikasih makan. Makan luar biasa. Mungkin kakak-kakak di sini juga yang mau, yang penting usianya jangan lewat dari 24 pas saat pendaftaran. Boleh ya kan Pak ya? Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri kan ini ada pendaftaran online juga ya Pak untuk Bintara dan Tamtama nih. Kalau untuk jadwal pendaftaran online-nya dimulai sejak kapan sampai dengan kapan ya Pak? Betul. Saya informasikan kepada rekan-rekan semuanya untuk pendaftaran online ini sudah mulai dari tanggal 11 September kemarin. Nah, ini nanti sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025. Jadi ada sekitar sebentar lagi ya? Ya, kira-kira sudah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu ya, betul ya? Sebulan yang lalu, sekarang kan masih tanggal 25 September betul. Ya. Kita masih ada waktu 2 minggu lagi sampai 9 Oktober ini masih bisa untuk pendaftaran online bagi yang Bintara PK ya. Bintara ini 11 September sampai dengan 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Dan nanti ada validasi, tadi saya bilang validasi itu pada dimulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Nah, jadi mekanisme begini Mbak. Setelah mereka mungkin daftar online, nah biar mungkin tidak mengantri terlalu banyak, kadang-kadang anak-anak ini yang mungkin punya keluarga di Bandung, mereka sudah langsung validasi. Nah, langsung dapat validasi, sudah di cross check semuanya, sudah cocok, maka dia dapat nomor tes. Nah, kadang-kadang itu kadang-kadang mereka juga mengangsur dalam arti itu, oh nanti kalau aku biar nggak terlalu banyak numpuk orangnya banyak, saya online hari ini, mungkin besok atau lusa saya sudah bisa datang ke agen sana untuk melaksanakan validasi sambil membawa berkasnya tadi, dicek sama agen lengkap validasinya, maka langsung mendapatkan nomor tes. Itu yang Bintara. Khusus yang Tamtama ini online-nya dari mulai tanggal 11 September lebih panjang sampai tanggal 23 Oktober ya. Oh, ini kalau untuk Tamtama masih agak sedikit panjang ya. Lebih panjang lagi, hampir 1,5 bulan untuk Tamtamanya. Itu sama
Untuk validasinya dimulai tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober. Ini masih cukup agak sedikit lama ya untuk Tamtama ya. Betul, betul. Oke, dan memang ini kan secara online dulu, jadi diingatkan sekali lagi websitenya ini lebih dipermudah sih, karena kenapa online dulu mungkin ini untuk melengkapi pemberkasan juga gitu betul. Ya. Jadi untuk Bintara prajurit karir ini sekali lagi daftarnya itu dari tanggal 11 September 2025 sampai dengan 9 Oktober 2025 dan validasinya dimulai dari tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Sementara itu untuk Tamtama ini agak sedikit lebih panjang ya. Daftar online-nya dimulai dari tanggal 11 September 2025 sampai dengan 23 Oktober 2025. Betul, dan validasinya masih sampai 25 Oktober. Jadi untuk Bintara yang memang mau daftar Bintara dimulai dari sekarang dulu, yang belum disiapkan dulu berkas-berkasnya. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 9 Oktober. Jadi ada sekitar 2 pekan ke depan ya. Betul. Dan untuk Tamtama sendiri ini sampai dengan 23 Oktober. Jadi masih agak lama. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya, pemberkasan ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau untuk tahapan seleksinya sendiri Pak, mohon izin nih. Nah, ini kan setelah daftar online, setelah validasi kan ada tahapan-tahapannya juga. Nah, tahapan seleksi Bintara dan Tamtama di TNI AD itu seperti apa sih Pak di tahun ini? Nah, jadi untuk pendaftaran atau tahapannya hampir sama dengan dengan gelombang 1 atau gelombang kedua. Jadi ada 2 tingkat Panda dan tingkat Panpus. Tingkat Panda itu nanti yang memeriksa adalah setingkat Kodam, nanti tingkat Panpus sama yang memeriksa panitia pusat. Nah, untuk seleksinya sendiri itu dimulai dari seleksi administrasi yang tadi saya sampaikan tadi, dari mulai ijazah, KTP, kartu keluarga, semuanya dari situ. Dilanjutkan apabila itu sudah selesai, dinyatakan lulus, maka melanjutkan tahap berikutnya adalah seleksi kesehatan. Nah, seleksi kesehatan ini semuanya diperiksa dari mulai postur tubuh, anatomi tubuh, dari mulai mata, gigi, hidung, telinga, sampai dengan di dalam organ kita, cek darah, jantung, ginjal kita, empedu kita, lengkap semuanya, termasuk buta warna dari situ dicek semuanya. Apabila sesi kesehatan lulus, maka mereka akan tahap berikutnya yaitu tes jasmani. Nah, tes jasmani ini ada kesegaran jasmani ada 2. Yang pertama mereka melakukan lari 12 menit. Habis itu ditambah lagi ada pull up, ada sit up, ada shuttle run. Itu ada di situ. Push up, sit up, shuttle run. Habis itu nanti ditambah lagi ketangkasan renang. Oke, renang juga ya semuanya ya ada ya. Ketangkasan. Jadi ini adik-adik harus, saya yakin lah, saya percaya kalau Kabupaten Sukabumi ini karena wilayah kita ini ada sungai, ada laut, mudah-mudahan atau saya yakin pasti bisa renang ya. Renangnya bagus. Tapi ya gitu tadi harus tetap belajar, dan tetap harus berlatih. Karena kita di tes TNI itu pasti ada ininya Mbak, waktu. Di waktu berarti ya. Waktu tempo, waktu itu semuanya ada di situ. Nah, kalau lari 12 menit itu harapan kami sebenarnya selaku kami TNI itu anak-anak yang umur 18 sampai umur 20-an ini ya minimal dia lari itu 12 menit ya 2.800 atau 7 putaran 7 keliling lah. Nah, itu minimal harapan kami. Pull up-nya ya minimal di atas 15. Tuh sit up-nya mungkin di atas 35 atau 40. Begitu juga push up-nya. Nah, itu juga harus sama di situ. Ini anak-anak muda harusnya sudah berarti sudah bisa. Lanjutkan setelah itu tes jasmani lulus, maka ini agak lebih mendalam lagi tes psikologi, Mbak. Nah, tes psikologi ini memerlukan ini akan mengetahui bagaimana seorang prajurit itu nantinya bisa bekerja atau bisa memenuhi syarat. Karena tes psikologi ini bisa mengetahui kejiwaan, bisa mengetahui kemampuan intelijensinya, bisa mengetahui segala sesuatu tentang si calon ini. Nah, ini memang perlu pelatihan khusus atau perlu mereka harus mengetahui karena tes psikologi ini ada beberapa baterai, ada beberapa macam tesnya. Ini perlu penyiapan lebih khusus. Kadang-kadang saya pernah ketemu sama salah satu calon. Kebetulan dia belum pernah mendaftar sama sekali. Terus saya tanya, kemarin kamu gagalnya di mana? Psikologi, Pak. Nah, psikologi yang kamu nggak tahu apa? Itu ternyata ada yang hitungan koran itu Mbak, ataupun yang hitung-hitungan 7 tambah 8 tambah 2 tambah 3 itu dia nggak tahu. Nah, karena selama ini saya nggak pernah tahu itu Pak. Nah, ini perlu belajar. Pembelajaran juga ya. Nah, ini adik-adik apabila masih ada waktu silakan konsultasi di Dinas Psikologi Angkatan Darat, ada di Bandung juga. Oh, ada Dinas Psikologi di Angkatan Darat. Itu bisa ya? untuk
belajar di situ ataupun ya minimal pernah mengetahui lah. Nah, sehingga tidak ngeblank bener pada waktu tes psikologi, nggak tahu ini mau diapain. Kadang anak-anak ini kan ini mau diapain, apa tesnya, bingung sendiri. Nah itu, contoh saya dulu waktu saya masih mau mendaftar begini, mau mendaftar tentara juga, saya dulu ya diajak sama teman waktu tahun dulu ya ke dinas psikologi, kita belajar. Oh ternyata diajarin juga, jadi ada gambaran ya. Ada gambaran sehingga nanti pada waktu tesnya ini minimal hampir sama lah. Termasuk nanti ada menggambarnya. Ada tesnya baterainya, oh hari ini menggambar. Oh ada sampai tes menggambar juga ya? Menggambar pohon. Ada tesnya. Ada kepribadian ya, untuk kepribadian ya. Ada menggambar orang. Ada juga menggambar rumah. Ada juga baterainya mengatakan ya gambar rumah orang pohon. Nah itu. Tapi karena mungkin nggak tahu, kadang-kadang asal-asalan. Gambar orang rumah pohon digambar tapi ya begitu asal-asalan, akhirnya kan mengurangi nilai psikologi itu, karena nilai yang paling tinggi di psikologi ini. Dilanjutkan nanti ada tes wawancara juga. Wawancara ini pengen mengetahui bagaimana tentang wawasan yang anak calon itu sendiri. Jadi ya lengkap sih Mbak sebenarnya kita ini, karena seorang prajurit ini tentunya menjadi contoh, menjadi suri teladan pada masyarakat yang lainnya. Makanya tesnya ya agak benar-benar ya, kalau dibilang yang ya seideal mungkin. Betul, karena untuk menjadi seseorang prajurit, apalagi ini membela negara nih ya, yang pasti ini harus selektif, administratif, kesehatannya, jasmani, rohani, lalu psikologinya juga yang luar biasa. Nah Pak, ini kan tadi tahapan-tahapan ya. Nah kalau untuk biaya kan tadi sudah jelaskan ya, biaya itu gratis. Nah ini gimana sih Pak, kalau misalnya nih kadang kan ada pemberitaan ya bahwa memang kalau misalnya masuk TNI juga kan kadang-kadang nih ada beberapa oknum lah yang mengatasnamakan mungkin ya, yang meminta sejumlah biaya. Nah bagaimana sih tanggapan kita juga ataupun juga yang memang rekan-rekan ataupun orang tua nih yang menghadapi orang seperti itu gitu, apakah memang harus dilaporkan kah atau seperti apa nih? Iya betul. Jadi ini yang saya tekankan pada seluruh orang tua calon maupun calon sendiri, jangan pernah percaya dan tergiur oleh calo ataupun orang-orang itu sendiri, ya. Baik mungkin dari pihak, dari pihak kami TNI ataupun orang lain. Kami TNI Angkatan Darat tidak pernah memungut biaya sepeser pun, mau Rp1, Rp2 tidak ada, semuanya gratis. Dan saya ingatkan pada calon maupun orang tua, jangan pernah tergiur mengiming-imingi, Pak nanti anaknya lulus, Pak jangan, kita siapkan dengan sedini mungkin, karena kita semuanya gratis. Nah si anak juga sama, jangan hanya mendaftar tanpa persiapan, karena di TNI itu tidak ada yang tanpa persiapan. Betul sekali. Kita mau berangkat tugas saja kita siapkan selama setahun sebelumnya. Kita menjadi TNI juga sama, juga mempersiapkan. Sama seperti saya dulu, saya juga sama Mbak. Saya bukan anak siapa-siapa. Oh punya backingan, oh punya paman, jenderal, oh punya omnya, punya pangkat. Itu semuanya hanya pendukung aja, tidak menjamin bahwa dia bisa membantu. Jadi saya ingatkan, harus kemampuan dari diri pribadi, ya sama berdoa dong. Pasti sama ya. Tuhan Yang Maha Esa. Intinya tidak ada pungutan sepeser apapun dan itu gratis. Dan apabila si calon atau orang tua Mbak, kalau menemukan oknum, tanda kutip oknum, seseorang yang menjanjikan, yang mengajak, yang meminta uang, tolong dilaporkan. Ya, tolong dilaporkan. Jangan pernah tergiur, saya ulangi lagi ya. Jangan pernah tergiur sama panitianya, sama kami yang TNI-nya, ataupun sama orang oknum yang nggak dikenal, bahwa Pak ikut saya nanti kamu masuk. Nah itu jangan percaya, apalagi dimintain uang. Kita udah susah, kita sudah mohon maaf, kita mungkin uangnya pas-pasan, udah cukup kita daftar gratis. Ini kesempatan emas, bisa mengabdi pada negara, bisa membanggakan orang tuanya. Ini melalui program TNI ini, Persatuan ini, Berping ini, angkatan ini, tolong jangan dibumbui dengan masalah uang dan uang. Semuanya gratis. Gratis ya, luar biasa. Yang ada malah dibantu kalau nggak punya uang. Malah dibantu. Pokoknya intinya sampaikan ke kami sini Kodim, Pak saya bingung mau ke Bandung, Pak saya ada keterbatasan begini-begini, itu datang ke sini kita antar. Bahkan
kita kasih sangunya. Oke, luar biasa. Oke, Nah, oke, Pak mohon izin, yang terakhir nih Pak sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, yang terakhir pesan dan juga harapan bagi generasi penerus nanti dan juga untuk calon-calon prajurit yang mau mendaftar ke TNI AD, mungkin ada pesan dan harapan dari Bapak sendiri. Tentunya pesan-pesan saya dan harapan saya kepada calon maupun anak-anak adik-adik saya, pemuda potensial, siapkan dengan baik, ya. Semuanya itu tidak ada yang instan, semuanya ada prepare, ada persiapan. Nah, waktu yang ada silahkan membuka YouTube, membuka informasi, menanyakan kepada seniornya ataupun kakak-kakaknya yang semula pernah mendaftar, itu jadi modal awalnya. Tapi yang bersangkutan juga harus bekerja keras. Latihan, latihannya berlarinya sekian, push up-nya yang betul sekian, pull up-nya begini, psikologinya tesnya begini, wawancaranya ditanya itu begini, itu modalnya. Ya, itu harapan saya kalian semuanya menjadi prajurit. Saya tunggu, tunggu kalian lulus dari Rindam nanti, masuk ke satuan-satuan menjadi prajurit yang baik. Menjadi prajurit yang dapat mengandalkan, mengharumkan nama orang tuanya maupun wilayahnya maupun negara kita Indonesia ini. Oke, mantap, luar biasa. Oke, sekali lagi untuk Anda sahabat ACL juga mungkin rekan-rekan adik-adik yang memang ingin mendaftar menjadi bintara prajurit karir ataupun juga tamtama prajurit karir di tahun 2025 ini, segera daftarkan ya secara online di website resminya TNI. Ada website .recruitment-tni.mil. Di situ langsung ada cara-cara terdaftar seperti apa. Ini untuk bintara sendiri sekali lagi daftarnya ditunggu sampai dengan 9 Oktober 2025. Dan untuk melakukan validasi ya yang dimulai sampai dengan 11 Oktober. Sementara itu untuk tamtama sekali lagi sampai dengan 23 Oktober 2025. Jadi tunggu apa lagi, mulai dari sekarang langsung aja dibuka rekrutmen website TNI-nya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Komandan untuk waktunya. Terima kasih memberikan informasi ya. Mudah-mudahan TNI selalu di hati pasti ya. Selalu di hati menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Komandan Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Andi Ardana Valiandra Putra. Sekali lagi selamat bertugas Bapak. Terima kasih. Dan untuk Anda sahabat ACL ditunggu sekali lagi, tidak dipungut biaya apapun ya. Oke, esnya hilang, dua terbilang. Kami Landarin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.